Geografi, manusia, ruang, dan lingkungan. Perkembangan ilmu geografi berdasarkan asal-usulnya. Ilmu geografi termasuk ilmu yang tua. Geografi sendiri muncul pada abad ke-300 detik-an ketika bangsa Yunani melalui Eratosthenes memperkenalkan geografi sebagai gambaran atau tulisan permukaan bumi. Eratosthenes dinobatkan sebagai bapak geografi karena tokoh yang pertama kali mengemukakan istilah geografi. Eratosthenes sendiri diketahui sebagai orang pertama yang menghitung keliling bumi. Objek studi ilmu geografi, objek material geografi adalah fenomena geosfer, yaitu segala peristiwa yang terjadi pada bumi, meliputi atmosfer, litosfer, pedosfer, biosfer, hidrosfer, serta antroposfer. Objek formal geografi adalah ilmu yang terkait dengan cara mengatur pembagian keruangan di permukaan bumi. Aspek ilmu geografi, aspek fisik, aspek non-manusia yang memengaruhi kehidupan manusia, yaitu aspek topologi, terkait dengan letak, luas, bentuk, dan batas suatu wilayah. Aspek sosial, aspek yang terkait dengan tempat dan cara manusia hidup, serta berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Pendekatan geografi, pendekatan keruangan, spatial approach, objek formal atau pendekatan ini mengkaji fenomena geosfer dengan melihat pada ruang atau tempatnya. Pendekatan ini memberi perhatian pada lokasi dan sebarannya fenomena yang terjadi. Penyebab fenomena tersebut terjadi di lokasi itu dan faktor-faktor alam yang berpengaruh. Contoh, wilayah Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng besar, sehingga sering terjadi gempa bumi. Pendekatan lingkungan, ecological approach, pendekatan lingkungan merupakan cara pandang yang memfokuskan pada aspek lingkungan fisik, tempat fenomena geosfer terjadi. Contoh, penebangan pohon di hutan sekitar hulu sungai menjadi penyebab terjadinya longsor. Pendekatan kompleks wilayah, regional, complex approach, pendekatan kompleks wilayah adalah cara pandang yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu keruangan dan ekologi, dalam menjelaskan fenomena geosfer. Contoh, menganalisis kawasan yang akan dijadikan pemukiman transmigran atau daerah transmigrasi. Konsep geografi merupakan hal pokok yang menjadi ciri khas ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai peristiwa geografis. 1. Konsep lokasi menjelaskan tentang fenomena geosfer yang terkait dengan letak. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu lokasi yang tetap secara astronomis. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat LO sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Lokasi relatif adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi yang sifatnya berubah-ubah karena dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya. Contohnya, Kota Makassar terletak di sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Konsep jarak. Konsep ini mengacu pada rentang dua lokasi. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak sebenarnya. Contohnya, berdasarkan Google Maps, jarak Surabaya-Malang adalah 102 km. Jarak relatif yaitu penentuan jarak berdasarkan waktu tempuh apabila menggunakan moda transportasi yang berbeda. Contohnya, waktu tempuh dari
Jakarta ke Purwokerto menggunakan bus 6 jam 10 menit. Sedangkan ketika menggunakan sepeda motor 5 jam 50 menit. 3. Konsep keterjangkauan. Konsep ini berkaitan dengan kondisi permukaan bumi. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Keterjangkauan Jakarta-Semarang bisa menggunakan pesawat, sedangkan Jakarta-Bandung dengan kereta api. 4. Konsep pola. Pola merupakan konsep yang berkaitan dengan bentuk persebaran yang teratur pada fenomena geografi dalam ruang. Contohnya pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. 5. Konsep morfologi mengacu pada gambaran dan bentuk suatu tempat di permukaan bumi akibat kekuatan endogenik dan eksogenik. Contohnya bentuk dataran dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian maupun usaha-usaha yang lain. 6. Konsep aglomerasi mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Contohnya, kawasan konservasi tanaman bakau. 7. Konsep nilai guna. Fenomena geografis atau sumber daya alam di permukaan bumi yang saling berhubungan antar wilayah. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. 8. Konsep interaksi atau saling ketergantungan. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. 9. Konsep diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contohnya, sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir pantai memiliki mata pencaharian sebagai petani. 10. Konsep keterkaitan antar ruang. Keterkaitan keruangan adalah konsep geografi yang menyebabkan keterkaitan antara gejala dan fenomena dalam suatu ruang. Contohnya, wilayah pedesaan yang memiliki bahan pangan akan menjual bahan pangannya kepada masyarakat kota. Prinsip-prinsip geografi. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini menjelaskan tentang persebaran yang tidak merata antar wilayah, baik aspek fisik atau aspek sosial. Contoh persebaran flora dan fauna di Indonesia. Prinsip interrelasi menjelaskan tentang keterkaitan antar fenomena, baik aspek fisik atau aspek sosial. Contoh, gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumbukan lempeng bumi. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Contoh, peta wilayah lautan pada kawasan Asia Tenggara. Prinsip korologi. Prinsip geografi yang menjabarkan, melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Contoh, padi hidup subur di dataran rendah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok @seputar dunia SME. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja ataupun disengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya.